Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Muhammad Nuril Zakaria. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Al Azhar Indonesia, program studi manajemen. Kali ini saya akan mewawancarai teman saya, yaitu, silakan perkenalkan. Oke, kenalkan nama saya Mauna Mutomo. Saya sekelas dengan Nur Ilahi dan ya, saya di Universitas Al Azhar Indonesia. Oke, ini langsung dibom pertanyaan ya. Oke, siap, Untuk sekarang siap. ini punya usaha apa aja sih, sama kayak di bidang apa aja itu yang dijalani sekarang? Om, oh, bidang apa ya? Sekarang saya sementara ini lagi menjalani bidang properti. Jadi properti itu kayak kita beli rumah, terus kita menjualnya dan jualnya. Itu kan rumah juga apa harganya juga lumayan tinggi ya. Misalnya kita beli rumah pada tahun 2011 tuh 1 M. Nah, 2014 atau 2015 tuh udah bisa kayak 10 M gitu. Jadi untungnya banyak banget, lumayan lah. Oh, jadi serang masih di masuk bidang properti ya? Ah, Hmm. Awal mulanya itu usaha atau bisnis kayak gini tuh karena apa? Atau mulai kapan sih? em, mulainya itu kalau nggak salah ini pas lulus SMA ya, karena em, ini juga karena faktor ayah, karena ayah juga di bidang properti juga sudah lama. Jadi dulu pas masih kecil saya sering diajak keluar kota untuk beli rumah lah. Jadi saya dari kecil udah tahu ayah saya ntar beli rumah kayak apa, gini gini gini. Oh gitu. Terus saya juga sering melihat bapak saya tuh tawar menawar, jadi harganya dari kecil naik gitulah. Hmm, Jadi paham lah cara-caranya. berarti dari kecil itu udah diarahin lah sama orang tua ya? Nggak diarahin sih, lebih ke Diajak apa ya? atau gimana? Diajak, Oh, diajak. diajak. Jadi kayak dapat wawasan gitu ya intinya. Mm, mm. Oke. Terus yang buat tertarik ya, kenapa gitu? Kenapa pilih itu? Kenapa pilih properti? Em, Kenapa ya? Karena untungnya gede, lumayan gede. Iya sih, bener. Soalnya ya tergantung sabar aja sih ya kalau itu. Itu aja. Hmm, terus tugasnya ngapain aja tuh? Kalau properti, kalau boleh tahu. Om, Kalau saya sekarang sih lebih ke kayak sering googling ya, googling rumah baru yang apa harganya segini segini, terus tanah juga berapa hektar gitu. Lebih sering googling sih, terus habis googling terus nemu yang cocok, terus kita ke sana, terus lihat keadaan rumahnya seperti apa, cocok atau enggak, terus verifikasi kalau rumahnya ini bener-bener dia yang jual atau bukan gitu. Jadi Hmm. ya gitu aja sih Terus tadi kan tugasnya. ngomongin masalah tanah ya, itu untuk Mm-mm. nyari yang cocok atau yang proper menurut Mas Maul tuh gimana sih? Oke, untuk tanah ya memilih lokasi yang strategis gitulah. Oh yang deket perkotaan, ya pokoknya yang apa namanya, yang marketingnya bagus lah tempatnya. Hmm, terus kalau menjalani usaha properti ya nih, masalahnya Hmm, itu apa aja sih yang dihadapi dalam apa namanya masalah, menjalani? hmm, masalah yang dihadapi lebih ke merawatnya ya. Jadi misalnya kita udah punya satu rumah atau satu tanah, nah itu merawatnya aja yang ribet, apa pembiayaannya, terus kan kita harus bayar pajak segala, belum bersihin bersihin rumah. Terus misalnya ada yang apa yang jelek itu harus direnovasi, itu aja. Apalagi kalau udah punya apa namanya properti yang banyak gitu, wah Wah, itu itu pajaknya tambah pusing lah ya. pusing. Wah
paling pusing sih masalah pajak per tahunannya lah, segala macem. Heeh. Apalagi ke Aduh. apartemen segala macem tuh. Oke, berarti itu ada yang ngerawat atau orang atau gimana? Em, apa? Atau lo ngerawat sendiri? Ba- enggak ada apa nyewa nyewa. Jadi bukan nyewa sih. Kayak ada yang saudara yang tinggal di rumah situ gitu. Terus Oh, hitungannya itu apa namanya? karyawan atau gimana? Karyawan atau enggak? Tapi saudara-saudara saya juga apa, tinggal di situ juga gitu. Oh, jadi dibantu gitu. Dibantu lah. Tapi ada Eh, juga yang properti yang lain asik. Yang apa namanya? em, yang bukan saudara jadi ya emang nyewa orang aja gitu oke. untuk merawatnya. Terus masalahnya itu ada nggak pada saat eh pas mau ngerencanain mau bisnis apa namanya? Mau bisnis properti tadi atau mau Hmm, perencanaan yang lain? Apakah ada masalah? perencanaan em, perencanaannya sih bagus aja mau beli rumah yang harganya murah terus apa jualnya juga harganya tinggi itu apa rencana udah bagus aja cuman masalahnya itu ya sekarang covid jadi harganya turun bes Ah, aduh I see. harganya turun terus peminatnya juga nggak begitu banyak soalnya ya sekarang kan fokus dengan diri sendiri semua gitu Emang sih ya. yang minat beli juga turun terus ya itu aja sih sekarang yang saya bisa pikirkan. Kalau dilihat dari grafik sih emang sih ya sekarang di dunia itu gara-gara COVID itu saham aja semua turun gitu. Semua Mm-mm. aspek kehidupan juga pemasukan jadi turun semua. Apalagi kayak ini tadi nih gara-gara saham kan orang kan memang lagi berkebutuhan semua gara-gara ada COVID jadi turun Mm-mm. semua gitu. Oke, Jadi mm, berarti apa namanya? Menurut Maul udah sukses belum sekarang ini? Atau gimana? oke keberhasilan hmm, kalau dalam aspek perusahaan ya menurut saya ya keuntungan ya. Em, misal kita beli rumah pada tahun 2000 sekian 2004. Nah, terus misalnya kita tunggu apa harganya tinggi banget. Misalnya 2010 lah ya kita dapet 2004 harganya misalnya 1 M terus 2010 itu jadi 20 M kan untungnya kan wah Banyak ya. tinggi banget ya. Jadi menurut saya itu keberhasilan letaknya di situ kalau dalam aspek perusahaan, kalau dalam aspek perusahaan. Hmm. Kalau untuk diri sendiri, menurut saya lebih apa ya kayak dulu kan kalau saya sendiri sangat pemalas ya. Terus dari waktu ke waktu saya belajar waktu kalau malas ini bukan bukan apa the best thing yang harus itu rajin dan menjadi lebih efektif belajar lebih banyak lah ya, itu menurut saya keberhasilan lah menurut saya itu untuk diri sendiri ya. Oke. Hmm. Terima kasih Maul pada sisinya. Hmm. Oke. Oke terima kasih juga Bang Jak. Adios men. Adios. Oke, dari saya akan mengulas beberapa poin penting. Eh, Kalau bisa dilihat dari segi perspektif Islam, ada solusi dan saran yang bisa diambil ya beberapanya, yaitu yang pertama sabar. Karena Allah berfirman pada surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffuna sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yaitu yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi dengan sabar ini uh, Allah akan mencukupkan pahala bagi mereka tanpa batas. Berarti bagus ya nih sabar ini. Bagus itu. Lalu kita harus berbaik sangka ya. Harus positif terus pikiran kita. Jangan uh, kayak ibarat aduh ya Allah kok rezekinya ketunda-tunda mulu ya Allah. Udah yang penting positif aja berpikir gitu.
karena rezeki kan datangnya dari Allah juga. Dan yang terakhir itu adalah tawakal. Dan yang penting bisnis itu bukan nyari uang ya segala macam ya, tapi harus mencari dari ridho Allah azza wa jalla. Sekian dari itu. Saya sih itu aja mungkin, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.